perkataan dari sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman. Sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman ini sahabat yang dikenal dengan sahibus sirri Rasulullah SAW. Sahabat yang punya kelebihan tahu banyak tentang rahasia dari Rasulullah SAW. Apa contoh rahasia yang dimiliki oleh sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman? Mungkin kita pernah dengar bahwa sahabat Hudzaifah pernah bertanya kepada Rasulullah, kana nas yas'aluna Rasulullah SAW anil khair wa kuntu as'aluhu anis syarr. Contohnya rahasia yang diketahui oleh sahabat Hudzaifah itu kondisi umat di akhir zaman nanti, bagaimana tahapan-tahapannya, bagaimana kondisi akhirnya, yang sering dibahas dalam kajian-kajian tentang akhir zaman itu biasanya yang digunakan hadis Hudzaifah bin Al-Yaman. Kata beliau, kana nasu yas'aluna Rasulullah SAW anil khair wa kuntu as'aluhu anis syarr. Orang-orang para sahabat kalau bertanya kepada Rasulullah tentang yang baik-baik, tentang kebaikan, tetapi saya berbeda, bertanya kepada Rasulullah justru yang saya tanyakan yang buruk-buruk. Kenapa? Saya khawatir tahu yang benar tidak tahu yang buruk, akhirnya terjerumus kepada yang buruk. Akhirnya beliau bertanya, ya Rasulullah, apakah setelah kebaikan, maksudnya di zaman sahabat, di zaman Rasulullah SAW itu akan datang keburukan? Kata Rasulullah, iya, pasti akan berganti. Siklusnya seperti itu, setiap ada kebaikan nanti akan muncul zaman berikutnya keburukan. Setelah keburukan akan rotasi itu berganti lagi. Makanya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau pada masa pemerintahan beliau, umat Islam dalam waktu yang singkat, yang pendek bisa menaklukkan sekian banyak wilayah, sekian banyak tempat. Padahal kepemimpinan Umar bin Khattab sangat singkat. Saking pesatnya perluasan pembebasan wilayah-wilayah dimenangkan oleh kaum muslimin, akhirnya harta Baitul Mal kaum muslimin itu melimpah ruah. Tetapi ternyata Umar bin Khattab menangis. Ketika ditanyakan, wahai Umar bin Khattab, kenapa Anda menangis? Kata Umar bin Khattab, kalau orang diibaratkan mendaki ke gunung, sudah sampai puncak, nggak mungkin dia naik lagi di atasnya, karena sudah nggak ada lagi puncak. Sudah di puncak pasti itu tertinggi, pasti akhirnya akan turun, nggak ada lagi di atasnya kalau sudah disebut dengan puncak. Demikian juga kondisi ketika sudah pernah berada di atas kejayaan yang tertinggi, maka tidak akan mungkin lagi naik di atasnya, pasti akan turun ke bawah. Rotasi perputaran kondisi umat itu ternyata ditanyakan oleh sahabat Hudzaifah kepada Rasulullah SAW, yang tahu sahabat Hudzaifah. Maka sahabat Hudzaifah ini dikenal dengan sahibus sirri, sahabat yang kelebihannya tahu banyak rahasia dari Rasulullah SAW. Makanya Umar bin Khattab bertanya kepada Hudzaifah bin Al-Yaman tentang siapa daftar orang munafik, saya termasuk tidak? Apakah Umar bin Khattab tidak lebih mulia dari sahabat Hudzaifah? Jelas Umar bin Khattab lebih tinggi kedudukan dan derajatnya. Beliau adalah orang terbaik nomor 3 setelah Rasulullah SAW. Tetapi dalam persoalan rahasia, ternyata Umar bin Khattab bertanya kepada Hudzaifah. Itu contohnya. Termasuk ini juga dalam hadis ini, sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu, beliau mengatakan beliau satu ketika mengambil 2 batu. Ambil 2 batu, kemudian 2 batu itu ditumpuk, satu diletakkan di atasnya. Jadi bertumpuk 2 batu begini. Setelah bertumpuk 2 batu, sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman kemudian menyeru, memanggil para sahabat yang lain. Beliau mengatakan, hal tarawna baina hajarai hadainil hajarain minan nur. Wahai para sahabat Rasulullah SAW, apakah Anda melihat ada cahaya yang muncul atau ada cahaya yang terlihat itu ada di balik batu, antara batu yang di bawah dengan yang di atas? Ketika batu ditumpuk jadi 2, kata Hudzaifah bin Al-Yaman, kamu lihat ada cahaya enggak di antara kedua tumpukan ini? Maka ketika itu para sahabat Rasulullah SAW menjawab, qaulu ya Aba Abdillah ma nara
baina hadainil hajaraini minan nuri illa qalila. Wahai Abu Abdillah, ternyata sahabat Hudzaifah ini kunyahnya Abu Abdillah, kami tidak melihat di antara celah dua batu itu cahaya kecuali hanya ya sedikit kan gitu. Pasti gelap kan ya. Kalaupun ada ya sangat sedikit. Ternyata sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman membuat batu satu sama lain saling bertumpuk kemudian bertanya seperti itu untuk mengilustrasikan kepada para sahabat tentang kondisi zaman. Padahal apa? Zaman beliau itu masih zaman tidak jauh masanya dengan Rasulullah SAW. Apa kata sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman setelah para sahabat menjawab demikian? Beliau mengatakan, walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, la tadharannal bid'ah hatta la yura minal haqqi illa qadra ma tarawna ma baina hadanil hajaraini minan nur. Kata beliau, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, suatu saat nanti akan zahir. Zahir itu apa? Tampak, menyebar luas yang namanya bid'ah, sampai-sampai kamu tidak lagi melihat yang hak itu, kebenaran itu, melainkan kamu melihat al-haq itu seperti melihat cahaya antara dua batu tadi. Coba ini ilustrasi yang luar biasa, gambaran tentang al-haq, tentang as-sunnah, tentang kebenaran di satu masa itu sampai seperti itu. Ya kan kita ngelihat itu ada celah, ada cahaya kalau kita intip kan gitu. Setelah kita intip kira-kira terang enggak? Kan enggak, paling sedikit. Kata sahabat Hudzaifah, satu masa nanti bid'ah itu saking menyebar meratanya di tengah-tengah umat, di tengah masyarakat, sampai orang melihat al-haq itu seperti kita melihat cahaya di celah batu tadi. Kemudian kata beliau, wallahi la tafshuwannal bid'ah hatta idza taraka minha syai'un qalu turikatis sunnah. Demi Allah, pasti akan merajalela menyebar yang namanya bid'ah sampai-sampai ketika yang bid'ah itu juga ditinggalkan oleh seseorang, orang akhirnya berkomentar apa? Sunnah sudah ditinggalkan. Kan luar biasa ini. Saking orang kemudian sudah terbiasa, sudah merata yang namanya bid'ah itu, sampai ketika yang bid'ah itu ditinggalkan orang ketika itu mengatakannya apa? Yang sunnah sudah ditinggalkan. Sampai hari ini kalau kita sholat di masjid-masjid enggak pakai zikir keras-keras, doa-doa, kira-kira bayangan orang itu apa? Ini yang sunnah sudah ditinggalkan. Kalau kita sholat subuh enggak pakai kunut, akhirnya orang itu apa? Ini yang sunnah ditinggalkan, akhirnya sujud sahwi.